Ya mungkin kalau misalnya ditanya seperti itu, sebenarnya pengembangannya adalah di transplantasi ginjal. Kalau untuk gagal ginjal, dialisis maupun CAPD itu kan hanya terapi pengganti ya, menggantikan ginjal yang sementara terganggu. Oke, dok, ini pertanyaan pertama, kenapa fungsi ginjal sangat penting dalam tubuh kita, dok? Boleh dijelaskan? Baik, makasih. Jadi fungsi ginjal itu, orang menganggap bahwa fungsi ginjal itu hanya sekedar untuk berkemih. Orang awam selalu menganggap itu. Ternyata fungsi ginjal itu lebih dari hanya sekedar berkemih. Dia itu bisa mengatur cairan yang ada di dalam tubuh kita, seperti elektrolit, keasaman di dalam tubuh kita, ya. Makanya kan ada orang menganggap bahwa lebih banyak minum air yang basah karena keasaman di dalam tubuh kita tinggi. Tapi kalau fungsi ginjalnya cukup baik, sebenarnya itu tidak perlu. Karena ginjal sendiri akan menetralisir keasaman yang ada di dalam darah. Itu baru satu sisi loh ya. Kemudian yang berikutnya yang lebih penting lagi di luar itu adalah hormonal. Nah, hormonal itu bisa menyeimbangkan tekanan darah, ya toh. Terus yang kemudian bisa meningkatkan sel darah merah di dalam tubuhnya. Jadi ketiga hal yang penting tadi itu baru tiga yang bagian besar. Mungkin yang kecil-kecilnya saya kira nggak perlu dijelaskan secara detail. Tapi sebenarnya fungsi ginjal itu bukan sekedar untuk berkemih, tapi untuk menyeimbangkan keadaan darah yang ada di dalam tubuh manusia. Sebenarnya itu yang paling penting. Oke. Kira-kira, dok, gagal ginjal yang paling sering ditemukan itu fungsi apa yang terjadi pada orang Indonesia umumnya gitu? Fungsi yang mana kira-kira? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau kita ditanyakan sebagai penyebab dari gagal ginjal yang paling sering itu sebenarnya di kita itu sebenarnya penyakit autoimun ya. Kalau bahasa kedokterannya glomerulonefritis kronis. Itu penyebabnya penyakit autoimun. Jadi si sel tubuhnya itu sendiri menyerang selnya sendiri. Makanya kita sebut sebagai autoimun. Nah, yang kedua biasanya terkait dengan pola hidup kita, yaitu diabetes. Dan berikutnya bisa hipertensi. Tapi kalau di laporan kita di Indonesia sebenarnya hipertensi menjadi penyebab gagal ginjal nomor 1. Tapi sebenarnya kebetulan ketemunya hipertensinya. Sebenarnya prosesnya sudah terjadi sebelumnya karena penyakit autoimunnya yang manifestasi akhirnya adalah hipertensi. Jadi sebenarnya bukan hipertensi yang menyebabkan gagal ginjal, tapi bisa aja sih. Di luar negeri hipertensi yang menyebabkan gagal ginjal itu bisa sampai penyebab nomor 5 biasanya. Kalau di Indonesia nomor 1, tapi karena ketahuannya itu. Problemnya adalah penyakit ginjal kronik itu tidak ada keluhan sama sekali. Sama sekali nggak ada keluhan. Jadi ada keluhan setelah ada komplikasi. Nah gitu, itu yang jadi masalah. Komplikasinya misalnya hipertensinya tidak terkontrol, ya toh? Atau misalnya ada penyakit jantung yang muncul tiba-tiba, atau penyakit stroke muncul tiba-tiba, padahal dasarnya ada penyakit ginjalnya. Itu yang sering terjadi. Apakah orang ketika menderita gagal ginjal ya, dia menderita gagal ginjal sebelum ditemukannya hipertensinya misalnya, apa sih yang dirasakan supaya orang-orang juga notice nih, atau dia, oh iya saya punya masalah dengan ginjal saya gitu ya, misalnya sebelum dia terdeteksi melalui hipertensinya, kira-kira apa sih yang dirasakan gitu ya? Ya, itu yang saya katakan tadi, penyakit ginjal kronik itu sama sekali tidak ada keluhan yang spesifik, yang khas. Beda kalau sakit jantung dia sakit dada kan, atau berdebar-debar gitu ya. Kalau ginjal itu, kalau belum masuk ke dalam kondisi gagal ginjal tahap akhir, dia itu tidak ada keluhan. Ya, kan kalau kita katakan gagal ginjal itu kalau fungsi ginjalnya kurang dari 15 atau 10% lah. Nah itu 15% aja kadang-kadang pasien itu tidak ada keluhan. Jadi biasanya kita menyarankan kalau orang mau mendeteksi penyakit ginjal kronik harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Sangat sederhana, pemeriksaan urin lengkap aja kita bisa tahu bahwa itu ada gangguan. Ya, jadi kalau ditanya keluhannya apa, sama sekali kita tidak bisa jawab. Tidak ada keluhan yang spesifik. Ya, sangat berbeda pendekatannya dengan sakit jantung. Sakit jantung kita bisa tahu dengan keluhannya bisa terlihat gitu ya. Kalau
Gagal ginjal enggak. Gagal ginjal itu kalau keluhannya sesak berat, seperti sakit jantung, atau mual-mual tidak bisa sembuh, datang ke dokter yang lain nggak sembuh-sembuh, ternyata gagal ginjal. Nah itu tandanya bahwa dia tidak mempunyai gejala yang sangat spesifik, tidak sama sekali. Oke, berarti memang sangat disarankan orang untuk melakukan General check up, medical check up secara rutin. Oke, itu saran dokter nih. Kira-kira orang melakukan medical check up itu berapa bulan sekali? Nah, kalau misalnya itu ditanya, sebenarnya itu sangat universal ya. Jadi orang yang sudah produktif, yang sudah bekerja, sebenarnya setiap tahun harus melakukan general check up. Seharusnya ya. Malah kalau misalnya sudah punya program kesehatan yang reguler, sebenarnya ikutin aja program itu. Dan itu akan terdeteksi. Sebenarnya kalau kita lakukan pemeriksaan general check up itu kan semua lengkap tuh. Jadi semua bisa kita ketahui. Tapi kalau misalnya tidak mengikuti program kesehatan, minimal pemeriksaan urin lengkap itu setahun sekali itu udah cukup. Pemeriksaan urin lengkap. Tanpa ada penyakit lain gitu ya. Tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada kencing manis atau penyakit autoimun lain. Nah ini kan permasalahan orang Indonesia ini kan pasti berpikir ekonominya, kekuatan ekonominya. Kalau misalnya orang mau melakukan medical check up lab gitu, kira-kira itu biayanya seperti apa? Berapa di Indonesia rata-rata gitu? Nah ya kalau biaya itu sangat relatif ya. Kalau urin lengkap sebenarnya masih terjangkau lah sama semua orang ya. Kalau hanya untuk urin lengkap loh ya. Tapi kalau mau pemeriksaan lengkap ya emang agak mahal ya. Sampai ke fungsi ginjal, fungsi darah, ya fungsi hati dan lain sebagainya itu cukup mahal. Tapi kalau untuk mendeteksi dini ya, untuk mengetahui bahwa dia ada gangguan awal atau tidak, pemeriksaan urin lengkap sangat murah, ya sangat murah. Ya saya nggak bisa sebutkan harganya, tapi sangat murah lah, sangat terjangkau lah. Itu spesifik ya dok ya? Iya. Ginjal. Iya, untuk ginjal, urin lengkap cukup. Karena memang tadi kita ada permasalahan yang mungkin tidak kayak masalah hipertensi tadi itu kan ternyata sudah gagal ginjal. Iya, ini betul. untuk menghindari Iya. hal-hal yang seperti Iya, itu. betul. Itu cukup ya dok? Cukup. Nih, ada satu lagi yang paling umum itu batu ginjal ini karena kan sangat dirasakan ya ketika berkemih ya. Itu ada pemampetan ya di dalam saluran itu. Kenapa bisa terjadinya batu ginjal? Ya, ini masalah yang sangat spesifik lagi ya, dari penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik itu mungkin penyebab yang nomor 3 atau nomor 4 lah yang menyebabkan batu menjadi gagal ginjal. Dan batu itu muncul bukan tiba-tiba sebenarnya. Itu karena yang saya bilang tadi, karena gangguan pengasaman, ya, gangguan penetralisir keasaman di dalam darahnya, itu yang menyebabkan terjadi pengendapan di dalam saluran kemih dan itu yang menyebabkan batu ya. Jadi sebenarnya bukan batu seperti batu pemikiran kita yang ada di jalan itu, tapi batu yang ada di dalam saluran kemih itu karena endapan sisa-sisa metabolisme makanan yang tidak bisa dibuang melalui berkemih. Nah, itu yang kita sebut batu sih sebetulnya. Ya, pengkristalan. Ya, pengkristalan lah kalau bahasa yang mudah dimengertinya dengan kristalisasi gitu. Kristalisasi ya. Oke, itu mungkin bisa sebenarnya itu prosesnya juga agak proses lama juga, bukan tiba-tiba. Nggak ada orang sakit kencing batu itu tiba-tiba, nggak ada. Cukup dengan sama tadi sama dengan pemeriksaan air kencing juga kita bisa tahu ada gangguan atau tidak. Oke, cukup ya. Iya. Tadi, Ya. Apa namanya untuk Pemeriksaan deteksi dini namanya. Oke. Mungkin ada ini dok, pemeriksaan cek yang lebih spesifik gitu dari Ya. Ya kalau misalnya mau lebih canggih lagi ya mungkin dengan pemeriksaan ultrasound ya, USG ya, USG perut gitu ya, dengan fokusnya terhadap ginjal, kita bisa lihat kalau ada batu atau tidak. Itu sangat mudah. Dan itu juga murah juga ya dok ya? Ya relatif murah lah, relatif murah. Oke, kita udah tahu ada risikonya di situ ya. Bagaimana kita merawat ginjal kita? Ya, itu yang memang agak sulit ya. Mungkin mudah dikatakan ya. Sebenarnya prinsipnya adalah modifikasi hidup yang sehat. Nah, itu yang paling penekanannya yang penting. Jadi kalau artinya hidup sehat itu berarti makanannya harus dipilih yang benar-benar sehat ya. Yang makanan sehat itu memang definisinya agak abstrak ya. Kalau kita lihat makanan misalnya buah-buahan, sayur-sayuran,
protein dari daging atau dari nabati ya, protein nabati. Sebenarnya kalau kita konsumsinya cukup baik ya, dengan konsumsi yang rutin, dengan komposisi yang seimbang ya. Sekarang kan istilahnya makanan yang seimbang. Jadi seimbang itu artinya ada proteinnya, ada kalorinya yang cukup, ya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada unsur elektrolitnya itu cukup, dan itu bisa diambil dari makanan-makanan yang segar. Sebenarnya itu yang kita tekankan, makanan segar. Jangan terlalu beralih kepada makanan yang banyak pengawet. Nah, banyak pengawet itu kan yang terjadi adalah yang bisa bertahan makanan itu lebih dari 1 hari, lebih dari 1 minggu. Itu kan yang dibuat pakai pengawet. Nah, itu sebenarnya yang harusnya kita hindari. Tapi rasanya agak sulit juga ya. Karena pola hidup kita di kota besar itu kan maunya instan makanannya. Nah, makanan yang instan itu kan pakai pengawet. Nggak mungkin tidak lah. Nah, itu yang memang sebenarnya yang harusnya dihindari. Jadi makanan yang organik lah yang sebenarnya yang ideal dari makanan loh ya. Baru nanti kemudian ditambah dengan olahraga yang cukup ya. Ya kalau untuk kaitannya dengan ginjal ya minum yang cukup. Itu semua menjadi pola hidup yang sehat. Ya. Berarti memang ada perbedaan besar Dok mungkin dari lifestyle ini antara masyarakat kota konsumsinya ya. Ya, tapi sekarang nggak bisa lagi kita bicara bahwa masyarakat kota dengan masyarakat desa. Beda, justru orang yang kita bilang di luar kota itu mengikuti pola hidup yang ada di kota besar. Jadi sekarang sama. Dari jenis makanan mungkin kan mereka bisa. Ya, jadi mereka meniru pola hidup yang ada di Jakarta kan. Sekarang lihat aja. Franchise kan sudah masuk ke kota-kota kecil. Ya, jadi mereka pola hidupnya yang dulu mungkin kita kalau mau contoh itu sekitar pola hidup yang 10-20 tahun yang lalu orang tua kita itu sebenarnya hidupnya sehat itu. Jadi garamnya rendah, ya nggak terlalu tinggi. Kalau sekarang kan karena garamnya tinggi itu untuk mengawetkan makanan, jadi garamnya tinggi. Dan itu yang menjadi masalah. Berarti sekarang justru masyarakat pedesaan bergeser ya? Bergeser sekarang jadi gitu. Oke Dok, ini ada banyak pertanyaan dari masyarakat atau netizen yang kita sebut itu mengenai sistem kerja cuci darah nih saat ginjal kita rusak itu mekanismenya seperti apa? Kenapa kita harus melakukan? Ya itu yang ya kalau yang namanya istilahnya cuci darah, kalau kita sih ngomongnya dialisis ya. Cuci darah karena darahnya nggak dicuci sebenarnya. Darah itu dialirkan dan dipisahkan oleh alat tertentu, suatu membran yang dipisahkan adalah sisa-sisa dari metabolisme yang tidak dibutuhkan. Jadi teknologi dialisis itu sebenarnya sudah ditemukan dari tahun 1960 ya. Jadi teknologi yang dari dulu sampai sekarang itu sekarang sudah makin canggih sehingga alatnya makin kecil dan mungkin saat ini sudah ada yang namanya dialisis itu bisa dialisis di rumah. Saking kecilnya ya, dan bisa disetting di rumah gitu. Kalau dulu alat dialisis itu kayak satu kamar tidur gedenya. Tapi dengan kemajuan sekarang teknologinya makin compact dan makin mudah gitu. Tapi memang tetap orang akan menganggap yang namanya dialisis itu menakutkan. Ya, orang masih belum terima kalau orang dikatakan sudah masuk dalam kondisi gagal ginjal. Itu memang sangat berat menganggap bahwa gagal ginjal itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal kalau kita sarankan dengan dialisis yang rutin, itu akan tertolong pasien tersebut. Ini bisa jadi alat dialisis itu tadi ya? Ya. Itu menjadi alat pribadi ya saat ini? Iya, kalau misalnya itu nanti akan terkait dengan biaya sih. Kebetulan sekarang kan BPJS menanggung ya, jadi semua kayaknya pemerintah itu akan menanggung orang-orang yang masuk dalam kondisi gagal ginjal. Dengan program BPJS mereka akan ditanggung. Jadi nggak ada lagi orang memikirkan untuk beli sendiri alatnya datang ke rumah, dikerjakan di rumah itu. Hanya orang tertentu saja mungkin yang mempunyai finansial yang lebih gitu ya. Tapi kalau pemerintah kan sudah menanggung semua dengan BPJS, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Biaya juga ini ditanggung semua oleh pemerintah. Untuk BPJS. BPJS. Mungkin ada sistem yang lebih lebih simpel mungkin atau lebih canggih gitu selain kita melakukan sistem yang namanya cuci darah atau dialisis itu sebenarnya modalitasnya itu ada datang ke unit hemodialisis ya, itu
di rumah sakit atau di unit-unit yang terkonsentrasi di suatu tempat ya, satelit dari rumah sakit, atau dialisis yang melalui perut, itu namanya CAPD. Nah itu juga bisa sebenarnya, itu lebih mandiri ya, karena dia bisa mengerjakan sendiri. Dengan dialisis melalui perut, dia bisa ngerjakan, nggak perlu datang ke suatu tempat gitu ya, atau ke rumah sakit. Karena kalau dengan CAPD, dia harus bisa mengelola sendiri, merawat dirinya sendiri, dan bisa pergi kemanapun gitu. Kalau dialisis kan, orang yang cuci darah atau yang dialisis itu kan harus, kalau pergi keluar kota dia harus cari dulu tempatnya, bahwa di tempat itu ada nggak tempatnya untuk menampung dia untuk melakukan dialisis. Karena kan dialisis itu dikerjakan minimal 2-3 kali seminggu. Itu yang jadi masalah. Orang itu akan ketergantungan terhadap unit dialisis yang ada di tempat dia berada gitu. Kalau dia pergi keluar kota kan dia harus kontak dulu. Misalnya dia pergi ke Surabaya gitu dari Jakarta, dia harus kontak dulu ke Surabaya, ada tempat yang kosong nggak pada saat dia mau datang ke sana. Itu kira-kira. Oke, ini pada akhirnya nih dok, ginjalnya rusak ya, sehingga orang itu terpaksa ya melakukan transplantasi atau dia membutuhkan ginjal ya, donor ginjal kan. Nah, ini siapa yang berhak untuk mendapatkan ginjal baru gitu ya? Ya, kalau memang kita sudah nyatakan bahwa pasien tersebut masuk dalam kondisi penyakit ginjal kronik dan membutuhkan dialisis maupun CAPD, sebenarnya pasien tersebutlah yang menjadi kandidat untuk calon transplantasi ginjal. Karena transplantasi ginjal itu kan sebagai terapi yang sangat ideal untuk penyakit ginjal kronik, atau bahasa kita itu terapi yang definitif gitu ya. Jadi memang ginjalnya rusak diganti oleh ginjal yang baru. Yang jadi masalah memang kita sulit mendapatkan donor ginjal, itu yang jadi masalah. Makanya selalu kami itu menganjurkan ginjal yang didapat itu dari keluarga dekat, ya. Jadi akan mudah mendapatkannya. Memang kadang-kadang kita harus memberikan penjelasan juga, karena orang dengan ginjal satu harusnya dia bisa hidup sehat gitu. Itu yang kita anjurkan dan kita tekankan. Jadi si donor yang akan memberikan kepada keluarganya yang sakit, dia harus sehat juga dong. Kalau dia sakit ya nggak bisa diberikan. Ya, jadi donornya harus sehat. Saya mau jual ginjal saya untuk membeli rumah gitu ya, untuk membeli HP gitu ya. Nah ini bisa sesederhana itu nggak sih untuk menjual ginjal? Ini pertanyaan awam, mungkin bisa kita kontak. Ya, itu sering kita dengar ya. Hal seperti itu sering kita dengar. Masalahnya adalah namanya transplantasi ginjal itu prinsipnya harus kerelaan, sukarela. Tidak boleh ada unsur jual beli. Itu udah dicanangkan secara internasional. Jadi nggak ada itu istilah kita jual beli. Nggak boleh. Karena sudah dilarang, sangat dilarang. Itu udah anjuran dari internasional, bukan kita yang ngarang. Nggak ada itu istilah. Jadi makanya kita anjurkan itu keluarga. Kalau orang lain mereka pasti minta imbalan. Ya, itu udah pastilah. Secara tidak langsung akan menginginkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu kan. Tapi kalau rela, itu nggak ada masalah. Dan itu harus ada sistemnya. Sistemnya yang ngatur adalah pemerintah. Ya, bukan kita yang ngatur. Jadi kebetulan di pemerintah kan sudah ada sebenarnya ada Komisi Transplant Nasional. Sebenarnya mereka lah yang ngatur kalau donor mau mendonorkan organnya kepada orang lain, dan pemerintah yang ngatur, bukan swasta, nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Di seluruh dunia mengatakan seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang jual beli tidak akan diterima oleh kita. Karena itu aturan yang sangat ketat. Ya, tidak boleh sama sekali. Oke, kita kemarin dihebohkan dengan transplantasi jantung yang berasal dari jantung babi ya. Ya. Apakah itu bisa dilakukan di ginjal? Ya, sekarang sebenarnya sudah ada ya transplantasi ginjal dari hewan ya. Nah, udah ada. Hanya sekarang kan sebenarnya semua teknologi kedokteran itu bisa ngerjain apa aja sih sebenarnya prinsipnya. Tapi masalahnya kan harus diatur oleh pemerintah. Ya, pemerintah dalam tanda kutip itu bukan hanya sekedar pemerintah, ada tokoh agama, tokoh masyarakat,
ya toh, tenaga profesional yang terkait, itu semua harus di dalam satu tim untuk menilai bahwa ini boleh atau tidak. Kalau kedokteran, ilmu kedokteran semua bisa ngerjain sih soalnya. Apapun bisa kita kerjakan, ya. Termasuk mungkin kalau orang dengar stem cell segala macam, hanya kebetulan stem cell belum begitu menggembirakan di ginjal, tapi di organ lain sudah cukup menyenangkan. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong boleh atau tidak, itu udah sangat sangat prinsipil untuk pemerintah urusannya, ya. Jadi mereka lah yang mengatur kita sebagai tenaga profesional. Dan kebetulan sebenarnya KTN itu tugasnya, ya, Komisi Transplantasi Nasional, yang sekarang masih di dalam proses organisasinya masih belum lengkap betul untuk mempekerjakan orang yang ada di dalamnya. Tapi kalau misalnya untuk kesehatan gitu ya, ini kan kayak ada kerelaan ya atau pelonggaran undang-undang gitu. Itu bisa nggak sih misalnya kita tahu bahwa babi bagi sebagian masyarakat Indonesia mungkin itu dianggap haram gitu. Ya. Tapi karena ini untuk kesehatan, itu kayak ada kerelaan untuk dilonggarkan ya batas-batas batas-batas yang ketat itu pandangan Dokter Bonar, kira-kira berapa dekade lagi kita bisa mendapatkan akses yang begitu? Ya, itu terbuka, ya? Sangat sulit ya dijawab ya, karena kalau kita mengatakan hal seperti ini sangat sensitif untuk orang-orang lain ya. Kalau untuk tenaga profesi sih saya kira welcome aja ya. Tapi kalau yang ngaturnya pemerintah tidak mau mengatur kan repot. Pemerintah yang mengatur ini, ya, yang ngatur supaya kita bekerjanya nyaman gitu. Kalau kita kerja nanti di keroyok massa kan nggak bener. Kita bisa ngerjain, tapi kan harus resmi, officially by government. Legal. Gitu ya. Legal, ya itu mungkin bahasa yang lebih enak, itu harus legal lah. Berarti ini pembicaraan sebenarnya ada di DPR ya. Untuk mengatur Ya itu undang-undang soalnya. Kan kita belum ada undang-undangnya masalahnya. Ya kan kita masih mengusulkan tapi belum selesai mungkin. Sudah masuk antar departemen lah itu. Mungkin yang bisa dilakukan sekarang mungkin dengan adanya bukan organ hidup ya, tetapi silikon misalnya untuk nggak bisa kalau 3D printing ya? belum juga nyampe ke sana. Karena gini, ginjal itu unik ya. Kalau teknologi yang sekarang bekerja itu dia hanya membuat suatu dinding yang ada gitu, dinding sel. Ibaratnya kita baru bikin dinding rumah aja, tapi isinya itu nggak bisa karena ginjal itu sangat kompleks. Itu yang saya bilang tadi, bisa menghasilkan hormon, bisa menghasilkan keseimbangan, cairan, keasaman. Itu sel itu belum bisa sampai ke sana. Karena sel itu kan sel hidup, sedangkan yang teknologi printing itu baru membentuk sel doang. Dindingnya aja, isinya belum. Itulah uniknya ginjal. Ginjal itu memang sangat berbeda. Kalau di jantung kan seperti koroner nih, sumbat gitu kan, itu kan dindingnya doang. Dindingnya dirubah atau di bypass sedikit gitu, diganti sama dinding yang baru, jadi selesai. Kalau ginjal nggak bisa. Fungsi yang lebih kecil ya? Ya, sangat. Yang fungsi kecil, yang paling kecil itu kan glomerulus namanya. Itu glomerulus itu kerjanya sangat kompleks dan sangat bervariasi. Ya, sangat ya bisa kita katakan masih sulit untuk ditiru. Itulah kehebatannya ciptaannya yang kuasa ya, menciptakan organ yang kecil tapi fungsinya sangat luar biasa. Ada harapan apa kira-kira di satu dekade ke depan itu, kira-kira apa yang definitif ya? Tapi ya tadi masalah donor ginjalnya nggak ada misalnya. Nah, kesulitan itu kayaknya ada nih harapan yang bisa dilakukan dalam satu dekade ke depan. Ya mungkin kalau misalnya ditanya seperti itu, sebenarnya pengembangannya adalah di transplantasi ginjal. Kalau untuk gagal ginjal, dialisis maupun CAPD itu kan hanya terapi pengganti ya, menggantikan ginjal yang sementara terganggu.
Tapi kalau ditanya terapi yang untuk masa depan sebenarnya transplantasi ginjal, karena transplantasi ginjal dari semua populasi gagal ginjal itu baru 5-10% tertangani dengan baik seluruh Indonesia. Bayangin aja masih kecil banget ya. Jadi semua pengelolaan penyakit ginjal kronik yang di Indonesia itu 80% itu dialisis. Ya, sisanya ada CAPD sedikit, transplantasi ginjal sedikit. Ya, problemnya hanya satu, karena donornya tidak ada. Dan untuk menyediakan donor ini yang jadi masalah. Ya, itulah mungkin kita perlu kerjasama lah dengan pemerintah untuk mengorganize supaya donor yang berkeinginan, kan banyak nih orang keluarga atau orang lain yang berkeinginan untuk menjadikan donor ginjal kepada orang lain. Nah, itu biar difasilitasi oleh pemerintah, bagaimana caranya, mereka lah yang lebih tahu untuk itu. Dan jika donor itu tersedia dan terregistrasi dengan baik, itu kan namanya legal. Dengan kondisi seperti itu, saya kira penyakit ginjal kronik akan bisa tertangani dengan baik di Indonesia. Dan kita bisa hidup. Oh iya, orang bisa hidup dengan ginjal satu, ya. Dengan syarat dia juga sehat dong. Kalau sakit ya nggak bisa. Dengan lifestyle ya. Oh iya, jadi lifestyle itu mudah diomongin sebenarnya, ya. Susah dilakukan. Karena apa? Lifestyle itu kan kuncinya hanya dua yang terlihat. Modifikasi makanan yang sehat dengan olahraga yang cukup. Ya toh? Orang di kota besar kan maunya instan, mau olahraga juga nggak sempat misalnya. Tapi sekarang sih kita beruntung ya dengan adanya pandemi, orang udah banyak mau berolahraga, bersepeda, olahraga lari dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin mudah-mudahan sih kalau dengan kondisi ini tetap ditekankan untuk olahraga dan makanan sehat dipertahankan, mungkin orang-orang Indonesia akan lebih sehat daripada sebelumnya.